Sebab kebanyakannya dalam ChatGPT ni, kalau murid-murid tidak diberi pendanahan dan sebagainya, ianya akan keluar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Contoh seperti gravitas lah apa dan sebagainya. Jadi ada satu perkataan itu, kalau kita tengok dalam bahasa Melayunya dipanggil tembikai. Tetapi bahasa Indo dipanggil semangka. Semangka. Jadi perkataan semangka itu digunakan dalam bina ayat mudah itu. Jadi itu. Itulah sikap Melayu Negeri Kasino Malaysia yang selalu membingungkan. Mereka seperti mempunyai kepribadian ganda. Di satu sisi, mereka ingin memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Mereka mau bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia itu dianggap sama saja. Tujuannya agar bahasa Melayu Negeri Kasino terlihat hebat, besar, dan dituturkan ratusan juta orang. Biar bahasa Melayu Malaysia bisa jadi bahasa dunia. Tapi di sisi lain, mereka juga berusaha mengembangkan sendiri ejaan, cara pengucapan, dan tata bahasa Melayu Malaysia yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Mereka pun tidak mau bahasa Melayu terlalu dipengaruhi oleh bahasa Indonesia. Kaum Melayu Negeri Kasino ingin pula bahasa Melayu Malaysia punya ciri khas sendiri dan berbeda dengan bahasa Indonesia. Sikap yang kedua tersebut sebetulnya bagus. Artinya sebagian kaum Melayu Malaysia masih sedikit punya harga diri. Mereka mau mempertahankan identitas bahasa Melayu mereka sendiri. Kaum Melayu Negeri Kasino mau mengembangkan sendiri bahasa Melayu Malaysia. Dan memang begitulah seharusnya kaum atau bangsa yang bermartabat. Mereka masih punya malu, dan mudah-mudahan pula tidak mengklaim lagi atau mencuri budaya dan bahasa milik bangsa atau negara Indonesia. Tapi harus dicatat atau disadari pula bahwa akan selamanya bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa yang kecil penuturnya dan akan sulit berkembang. Justru di era digital sekarang, semua aplikasi telah memisahkan berbagai jenis bahasa. Dan selamanya pula bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia terpisah dalam berbagai macam aplikasi. Karena kedua bahasa memang memiliki perbedaan dalam ejaan, pengucapan, tata bahasa, dan kosakata. Dan semua ini dicatat oleh aplikasi pintar. Pemisahan itu terjadi dalam aplikasi penterjemahan, aplikasi sulis suara, aplikasi pengubahan teks menjadi ucapan, dan sebagainya. Akibatnya, semakin lama bahasa Melayu Malaysia akan terlihat semakin kecil penuturnya. Dan lama-lama pula, bahasa Melayu Malaysia tidak digunakan dalam fitur sejumlah aplikasi, karena jumlah penuturnya terlalu kecil, dan tidak menguntungkan secara bisnis. Nah, bagi orang Malaysia, kelemahan dan kecilnya bahasa Melayu itu tentu saja amat mengganggu. Lama-lama pula, mereka akan lebih suka menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Apalagi pengaruh bahasa Indonesia amat besar di media sosial. Nyatanya orang Malaysia banyak sekali yang lebih suka menonton konten-konten berbahasa Indonesia di YouTube. Misalnya konten drama, film, atau musik. Jadi, sesungguhnya sia-sia saja Profesor Malaysia melakukan propaganda selama ini. Mereka ingin memelayukan bahasa Indonesia, tapi gagal total. Dan sebagian besar rakyat Indonesia sudah mengetahui niat jahat Profesor Melayu palsu di negeri kasino tersebut. Kalau tidak percaya, kita tanya ke aplikasi pintar ChatGPT. Kita tulis, sebutkan Profesor Malaysia yang sering mengusik bahasa Indonesia. Dan inilah jawabannya. Salah satu profesor dari Malaysia yang sering terlibat dalam kontroversi mengenai bahasa Indonesia adalah Dr. Awang Sarian. Ia kerap memberikan pandangan terkait bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang kadang-kadang memicu perdebatan. Jadi, mesin pintar tahu perilaku tokoh Melayu palsu Awang Sarian tersebut. Ia memang suka memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Ia pun mengklaim penutur bahasa Indonesia sebagai penutur bahasa Melayu. Hal ini sebenarnya untuk menutupi kegagalan negeri kasino Malaysia dalam mematabatkan bahasa Melayu. Kegagalan itu membuat bahasa Melayu Malaysia semakin tak laku
dan kaum Melayu negeri kasino semakin stres. Nah, marilah kita tanyakan ke aplikasi pintar, apa saja penyebab kegagalan Malaysia dalam memartabatkan bahasa Melayu. Dan inilah jawabannya. Yang pertama, karena pengaruh bahasa Inggris. Bahasa Inggris lebih dominan pada dunia pendidikan tinggi, dunia bisnis, dan kota-kota besar di Malaysia. Yang kedua, karena sistem pendidikan yang menggunakan bahasa pengantar yang berbeda-beda. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, dan sebagainya. Yang ketiga, kebijakan ekonomi dan globalisasi. Maksudnya, dunia bisnis dan industri Malaysia berorientasi pada global yang mementingkan penggunaan bahasa Inggris. Yang keempat adalah kurangnya keseragaman penggunaan bahasa Melayu di Malaysia. Penggunaan bahasa Melayu tidak konsisten di seluruh negeri. Lalu, yang kelima adalah persepsi masyarakat bahwa menggunakan bahasa Inggris lebih bergengsi dibanding bahasa Melayu. Yang keenam adalah media massa. Film dan konten digital di Malaysia sering menggunakan bahasa campuran Melayu dan Inggris. Dan yang ketujuh adalah isu etnis dan politik. Karena bahasa berkaitan dengan identitas etnis. Sebagian kelompok merasa kurang terwakili jika hanya menggunakan bahasa Melayu. Itulah jawaban dari ChatGPT Indonesia terhadap pertanyaan kenapa Malaysia gagal memartabatkan bahasa Melayu. Dan selanjutnya, marilah kita simak video berikut ini yang menunjukkan anak-anak Malaysia pun mudah dipengaruhi oleh bahasa Indonesia. Betapa mudahnya kecergasan buatan ini membantu pedagogi guru-guru. Seterusnya, untuk makluman, kecergasan buatan ini juga ianya bersifat personal dan adaptif, di mana ianya bersifat fleksibel. Murid-murid tak perlu pergi, murid tak perlu tunggu cikgu untuk datang ke sekolah dan sebagainya untuk belajar. Murid boleh guna di rumah menggunakan ChatGPT, boleh guna Google Classroom dan sebagainya. Dan seterusnya, untuk maklumat bagaimana lagi kita boleh gunakan aplikasi ini untuk memperkayakan kita punya pengajaran dalam bahasa Melayu, iaitu pengajaran yang dipersonalisasi. Untuk makluman, maksudnya ialah pembelajaran yang boleh diadaptif. Kalau kita tengok sebab tu PKP, ya, kita banyak menggunakan Google Classroom. Jadi Google Classroom ini banyak membantu guru-guru sewaktu PKP, di mana dalam alam maya itu, guru-guru telah mencipta kelas-kelas mereka sendiri dan murid-murid akan masuk dalam kelas yang telah dicipta oleh guru itu. Jadi guru-guru mengajar secara dalam alam maya. Jadi persoalannya, bagaimana guru-guru nak tanda dan sebagainya. Jadi itulah kelebihan Google Classroom. Guru-guru boleh melihat siapa yang tidak hantar latihan dan sebagainya. Itulah cara untuk guru-guru. Dan bagaimana untuk menyemak, ada cara kaedahnya sendiri. Jadi, walau bagaimanapun ada juga kelemahannya. Kelemahannya dari segi struktur bahasa. Kalau untuk makluman, baru-baru ni saya dapat detect. Contoh seperti perkataan bukit bukau. Bukit bukau kalau dalam ChatGPT dia tulis kata ganda. Tetapi sebenarnya bukan kata ganda. Dia kata majmuk. Jadi itulah antara kelemahan-kelemahan yang perlu kita adaptasikan. Kita perlu lihat kembali. Sebab kebanyakannya dalam ChatGPT ni kalau murid-murid tidak diberi pendadahan dan sebagainya, ianya akan keluar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Contoh seperti gravitas lah apa dan sebagainya. Jadi untuk makluman, bagaimana saya menyelesaikan isu ni? Saya maklum kepada murid-murid, kurungan menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan dia akan keluar sebiji seperti perkataan yang ada dalam Kamus Dewan dan Pustaka. Dan kalau kita tengok slogan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ini ialah biasakan yang betul. Jadi itulah guru-guru, saya selalu maklum kepada guru-guru, pastikanlah menggunakan perkataan bahasa Melayu yang betul. Contoh seperti kantin dan sebagainya. Jadi untuk makluman juga ada contoh aplikasi-aplikasi yang memerlukan murid-murid untuk mendengar terjemahan dan sebagainya. Dan saya amat tertarik. Sekarang ni ChatGPT ni dia ada satu di mana kalau kita klik tu dia akan keluar suara. Suara sebutan. Sebutan yang dikeluarkan oleh ChatGPT itu menggunakan bahasa baku yang betul. Kalau kita tengok sebagai contoh di sekolah, murid-murid selalu menggunakan perkataan kantin. Kantin itu bahasa Inggeris. Bahasa betul ialah kantin. Jadi menggunakan ChatGPT membantu murid-murid menggunakan perkataan yang betul. Sebagai contoh lagi ialah social. Kita punya sosial. Ideal. Itu antara beberapa perkataan yang kita perlu biasakan murid-murid untuk menggunakan yang
Betul. Jadi ada satu perkataan itu, kalau kita tengok dalam bahasa Melayunya dipanggil tembikai, tetapi bahasa Indo dipanggil semangka. Semangka. Jadi perkataan semangka itu digunakan dalam bina ayat mudah itu. Jadi itulah antara cabaran-cabaran lah, di mana identiti kita secara tidak langsung dalam bahasa Melayu ni sedikit sebanyak terhakis. Tetapi untuk maklumat cara mengatasinya ialah mungkin ada satu pendekatan sensitif. Sekarang ni pun kalau kita lihat banyak mushi-mushi dan juga pakar-pakar bahasa Melayu memperjuangkan terutamanya dalam memartabatkan bahasa Melayu ini, iaitu membangunkan aplikasi AI yang boleh menapis perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya ada dalam bahasa Melayu, dan ianya bagi memastikan norma-norma dan juga bahasa-bahasa Melayu ataupun nilai-nilai dalam bahasa Melayu ini dapat kita hormati. Begitulah upaya Malaysia untuk mempertahankan identitas bahasa Melayu. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.